Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu WI BBPPKS Yogyakarta, yang kami hormati Bapak dan Ibu Fasilitator, yang kami hormati Bapak dan Ibu Panitia Penyelenggara PDPS Jatim tahun 2022, dan teman-teman peserta PDPS yang berbahagia. Pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Tri Wulandari dari UPT RSBL Kediri. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang profil dari UPT RSBL Pasuruan mengenai 4 hal. Yang pertama tentang visi dan misi dari UPT RSBL Pasuruan. Yang kedua tentang sasaran garapan UPT RSBL Pasuruan. Yang ketiga tentang penanganan orang dengan gangguan jiwa Pasung di UPT RSBL Pasuruan. Dan yang keempat tentang tata laksana atau pelayanan pekerja sosial di UPT RSBL Pasuruan. Yang pertama yaitu visi dari UPT RSBL Pasuruan, yaitu mengentaskan permasalahan eksekutif guna terwujudnya taraf hidup dan pengembalian fungsi sosial. Misinya dari UPT RSBL Pasuruan ada 3, yaitu menyelenggarakan pelayanan dan rehabilitasi sosial eksekutif dalam pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, sosial untuk meningkatkan taraf hidup dan pengembalian fungsi sosial. Yang kedua, mengembangkan potensi eksekutif untuk pemberdayaan dalam upaya mempersiapkan kemandirian. Misi yang ketiga, meningkatkan peran serta keluarga dan masyarakat dalam penanganan eksekutif agar dapat diterima kembali di lingkungannya. Mengenai sasaran garapan dari UPT RSBL Pasuruan, sasaran garapan pelayanan UPT RSBL Pasuruan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 85 Tahun 2018, seluruh eksekutif yang dinyatakan sembuh secara medis di wilayah Provinsi Jawa Timur yang meliputi 17 kabupaten. Sedangkan kapasitas dari UPT RSBL Pasuruan mampu menampung 254 orang klien, yang terbagi menjadi 2, yaitu di UPT RSBL Pasuruan sebanyak 200 orang klien dan di UPT RSBL Pasuruan di Banyuwangi menampung 54 orang klien. Yang ketiga, penanganan orang dengan gangguan jiwa Pasung. Gubernur Jawa Timur mencanangkan program untuk melepaskan orang dengan gangguan jiwa dari pemasungan dengan program Jawa Timur Bebas Pasung, di mana launching program tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2014 di 3 desa, yaitu Desa Kemuning, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo. Maka guna mendukung dan mensukseskan program tersebut, UPT RSBL Pasuruan, Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur memiliki peran memberikan dukungan pasca perawatan di rumah sakit sebelum dikembalikan ke keluarga dalam bentuk pelayanan dan rehabilitasi sosial. Yang keempat, mengenai tata laksana pelayanan. Ada beberapa tahap dalam tata laksana pemberian pelayanan di UPT RSBL Pasuruan, yaitu pada tahap pendekatan awal dan tahap pelayanan di dalam panti. Tahap di dalam pelayanan di dalam panti meliputi tahap penerimaan, yaitu proses registrasi dan asesmen yang dilakukan oleh petugas pekerja sosial. Yang kedua, tahap penetapan dalam program. Di sini, klien diklasifikasikan berdasarkan faktor penyebab psikotik
diagnosa psikotik klien, aspek fisik, mental, sosial, psikologis, emosional, dan vokasional. Kemudian selanjutnya adalah dilakukan tahap pengasramaan. Di dalam tahap pengasramaan, klien dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan berat ringannya sakit psikotik. Kemudian yang selanjutnya adalah tahap bimbingan. Tahap bimbingan di sini ada banyak tahap bimbingan yang dilakukan di dalam memberikan pelayanan di UPT RSBL Pasuruan. Kemudian tahap yang terakhir adalah tahap terminasi dan pembinaan lanjut. Dari semua kegiatan di UPT RSBL Pasuruan yang telah kami pelajari dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam memberikan pelayanan kepada klien dengan menggunakan metode pekerjaan sosial mikro, yaitu model pengubahan perilaku. Dengan model pengubahan perilaku, akan mampu merubah klien secara total, baik dalam cara berpikir, berperilaku, melakukan hubungan sosial, dan pengalaman individu dalam berperilaku sehari-hari. Untuk teknik yang digunakan dalam memberikan pelayanan pekerjaan sosial kepada klien menggunakan teknik support. Teknik ini, pekerja sosial memberikan semangat, menyokong, dan mendorong beberapa aspek kehidupan klien seperti hak untuk bebas berbicara dan mengungkapkan segala masalah yang menyangkut dirinya dan hubungannya dengan orang lain. Dalam prakteknya, pekerja sosial memberikan motivasi, semangat, dorongan agar klien memiliki kemauan dan kemampuan mengikuti semua program yang ada di UPT Rehabilitasi Sosial Bina Laras Pasuruan yang meliputi banyak bimbingan. Di antaranya bimbingan fisik dan kesehatan, bimbingan mental, bimbingan sosial psikologis, bimbingan kerja atau keterampilan, dan bimbingan terapi medis lanjut. Yang pertama mengenai bimbingan fisik dan kesehatan. Dalam memberikan bimbingan fisik dan kesehatan di UPT RSBL Pasuruan dilakukan dengan memberikan bimbingan tentang pengetahuan cara hidup sehat dan pemenuhan gizi, di mana kebutuhan klien sehari-hari dipenuhi dengan memberikan makan sebanyak 3 kali, snack sebanyak 2 kali sehari dengan menu gizi yang seimbang. Yang kedua, senam kesegaran jasmani dilakukan seminggu sekali setiap hari Jumat. Yang ketiga, pelayanan kesehatan dan pola hidup sehat atau bina diri, yaitu dilakukan pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh dokter dari puskesmas seminggu sekali oleh Puskesmas Kedawung Wetan. Kemudian tentang pola hidup sehat. Untuk pola hidup sehat, klien diberikan bimbingan ADL yang meliputi mandi, tidur, cara berpakaian, dan kebiasaan-kebiasaan hidup bersih di lingkungan sehari-hari. Kemudian dilakukan bimbingan mental. Bimbingan mental di sini diberikan bimbingan teori dan praktek dalam beribadah yang bertujuan untuk meningkatkan keimanan klien. Dilakukan juga ceramah-ceramah agama yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan agama klien. Kemudian bimbingan selanjutnya adalah bimbingan sosial psikologis.
di mana klien dibimbing untuk hidup bermasyarakat, berhubungan dengan klien lain atau dinamakan dengan dinamika kelompok, dilakukan konseling oleh psikolog, dan diberikan kegiatan rekreatif yang bertujuan untuk mengenalkan klien pada lingkungan sekitar UPT dengan kegiatan jalan-jalan dan rekreasi di objek wisata di sekitar UPT. Kemudian diberikan bimbingan kerja atau keterampilan. Bimbingan keterampilan bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan minat kerja pada klien dengan harapan dapat dijadikan bekal klien selesai dilakukan rehabilitasi dan kembali ke keluarganya atau kembali ke masyarakat. Adapun keterampilan yang diberikan pada saat bimbingan meliputi keterampilan kerajinan tangan, yaitu menjahit, menyulam, merangkai motif, membuat keset dari kain perca, merangkai bunga dari plastik, dan untuk kerajinan yang selanjutnya yaitu kerajinan dari mebeler. Juga ada bimbingan di bidang perikanan, pertanian, atau dengan membuat batako atau paving block yang bisa dimanfaatkan untuk keperluan UPT. Kemudian bimbingan selanjutnya mengenai bimbingan atau terapi medis lanjutan. Di sini klien dilakukan pemeriksaan jiwa. Pemeriksaan sebagai tindak lanjut dari MOU antara Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dengan Rumah Sakit Jiwa Lawang dalam 1 bulan dilakukan 2 kali sesuai dengan klasifikasi klien berat, sedang, atau ringan. Kemudian diberikan terapi obat. Terapi obat di sini diberikan sesuai dengan resep dokter dari dokter spesialis, diberikan selama 3 kali sehari, ada yang 2 kali sehari, ada juga yang sekali sehari. Sedangkan untuk klien yang mengalami kekambuhan, di sini juga dilakukan tindakan medis berupa injeksi untuk menenangkan keadaan klien sesuai dengan advis dokter. Dengan bimbingan dan kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan dengan menerapkan metode pekerjaan sosial mikro dengan model pengubahan perilaku dengan menggunakan teknik support. Dari semua kegiatan-kegiatan dan bimbingan-bimbingan yang dilakukan, diharapkan klien benar-benar memiliki kesadaran ingin merubah dirinya dan memperbaiki kehidupannya. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.